Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat berjumpa di kelas seni budaya untuk jenjang kelas 7 bersama Nani Kamelia. Kali ini Ibu akan membahas mengenai materi fragmen. Apa itu fragmen? Mari kita bahas di slide berikutnya. Sebelum membahas materi fragmen, Ibu akan membahas mengenai peta konsep tentang pembelajaran fragmen. Di sini ada peta konsep dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah teknik bermain fragmen, yang kedua adalah olah tubuh, yang ketiga adalah olah suara, yang keempat adalah olah rasa, dan yang terakhir adalah teknik dasar acting. Adapun tujuan pembelajaran fragmen adalah supaya kalian mengidentifikasi berbagai teknik dasar bermain acting teater. Kalian dapat mendeskripsikan teknik dasar bermain acting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Lalu, kalian bisa mengasosiasikan teknik dasar acting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa dengan sikap dan kehidupan sosial budaya di masyarakat kalian masing-masing. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan penampilan teknik dasar bermain acting berdasarkan olah tubuh, olah suara, olah rasa secara lisan ataupun tertulis. Nah, itu adalah tujuan materi yang akan kita bahas. Yuk, kita lanjut ke materi pembahasan pembelajarannya. Apa itu fragmen? Fragmen merupakan cuplikan atau petikan sebuah cerita, lakon yang dipentaskan, baik di atas panggung maupun di depan kelas. Fragmen sering juga disebut sebuah pementasan teater dengan durasi yang sangat singkat. Artinya, kalian bisa membuat suatu drama yang sangat singkat, hanya berdurasi 10-15 menit, untuk kalian tampilkan di depan kelas kalian bersama teman-teman kalian. Selain fragmen, ada yang disebut dengan teater. Teater berasal dari kata theatron, dari bahasa Yunani, yang artinya tempat pertunjukan. Teater ada yang mengartikan tempat pertunjukan, ada juga yang mengartikan panggung atau stage pertunjukan. Bedanya teater dengan fragmen adalah jika fragmen adalah cuplikan singkatnya, sedangkan teater adalah drama yang durasinya 1-1,5 jam. Jadi bedanya kalau fragmen hanya singkat, teater itu lebih panjang durasinya. Setelah kalian paham tentang pengertian fragmen dan teater, kita langsung masuk ke materi inti, yaitu teknik dasar acting. Pengertian acting adalah perwujudan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara, baik secara fisik maupun psikis. Untuk teknik acting, ada beberapa yang harus kalian latih, yaitu meliputi latihan olah tubuh, olah suara, dan olah. Yang pertama adalah olah tubuh. Tubuh merupakan elemen dasar dalam bermain teater, sama halnya dengan menari. Tubuh merupakan bahasa simbol dan isyarat dalam bermain teater. Melalui gestur mencerminkan karakter watak tokoh yang sedang diperankan oleh kalian. Olah tubuh menjadi 5 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tangan, bagian badan, bagian pinggul, dan bagian kaki. Olah tubuh sangat penting buat kalian latih, karena jika tidak dilatih, kalian tidak akan bisa mempraktekkan teater dengan baik. Kita bahas satu-satu. Olah tubuh yang pertama yang harus kalian lakukan adalah bagian kepala. Bagian kepala bisa kalian lakukan dengan cara gerakan ke kiri dan ke kanan, atau berputar penuh ke kiri dan ke kanan, dan bisa dilakukan sebaliknya. Yang kedua, bagian tangan.
Latihan pada tangan ditujukan untuk mengolah persendian, kekuatan otot, dan kelenturan otot tangan. Pengolahan gerak tangan lebih bervariasi karena dapat dilakukan ke segala arah, sesuai kemampuan kalian masing-masing. Yang ketiga, ada bagian badan. Menggerakkan dan melenturkan badan ke depan dengan membungkuk, ke belakang dengan menekuk pada bagian perut sehingga tubuh melengkung ke belakang. Dan yang keempat, bagian pinggul. Pada bagian pinggul, gerakan tubuh dapat dilakukan ke samping, ke depan, dan membungkuk. Dan yang terakhir adalah olah tubuh bagian kaki. Kaki memiliki peran penting. Kekuatan kaki perlu dilatih sehingga kita dapat tetap tegak berdiri di atas panggung. Berdiri di atas satu kaki merupakan salah satu latihan keseimbangan tubuh yang bisa kalian lakukan. Teknik dasar acting yang kedua adalah olah suara. Latihan olah suara dapat dilakukan dengan mengucapkan kata vokal seperti a, i, u, e, o sesuai dengan bentuk mulut. Nah, sekarang cobalah berlatih bentuk mulut dalam mengucapkan huruf vokal a. A, lalu i, lalu u, kemudian e, dan yang terakhir adalah o. Nah, latihan olah suara ini adalah berfungsi untuk menjelaskan artikulasi saat kalian mengucapkan naskah yang kalian hafalkan. Dalam latihan olah suara, terutama yang berhubungan dengan membaca naskah atau puisi, perlu diperhatikan juga tekanan kata, jiwa kalimat, tempo, dan irama, supaya apa yang kalian sampaikan bisa memberikan kesan yang baik. Nah, teknik dasar acting yang terakhir adalah olah rasa. Olah rasa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi adalah latihan memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuan. Misalnya, pikiran fokus pada hafalan naskah, lawan main, dan pada permainan di atas panggung. Yang kedua adalah latihan imajinasi. Latihan imajinasi adalah latihan mengolah daya hayalmu seolah-olah hal itu terjadi saat ini dan kamu rasakan. Latihan ini bisa dilakukan sendiri-sendiri ataupun berimajinasi bersama teman kalian. Olah rasa yang ketiga dan yang terakhir adalah latihan ingatan emosi. Latihan ini adalah latihan mengingat-ingat lagi berbagai emosi yang pernah kamu alami ataupun pernah melihat orang lain dengan emosinya. Seperti melihat orang sedih, gembira, marah, kecewa, ragu-ragu, putus asa, kegelian, lucu, tertawa terbahak-bahak, dan berbagai emosi lainnya yang pernah kalian lihat. Dan emosi ini bisa kalian latih baik sendiri ataupun bersama teman-teman kalian. Nah, setelah kalian mendengarkan paparan materi tadi yang Ibu jelaskan, mari sejenak kita lakukan beberapa ekspresi wajah berikut juga dengan bahasa tubuh dengan konsentrasi, imajinasi, dan ingatan emosi kalian. Ibu hitung ya, dari 1 sampai 10. 3, 2, 1, mulai. Oke, bagaimana? Kalian bisa? Terus berlatih ya di rumah dan ulangi terus supaya kalian lebih bagus mengaktingkan suatu
peran yang akan kalian bawakan. Oke, setelah kalian tadi mencoba mempraktekkan berbagai ekspresi dengan tingkatan dan tempo yang kalian lakukan, Ibu akan merefleksi materi yang sudah Ibu bahas dari awal sampai tadi akhir. Rangkumannya adalah, seorang pemain teater penting untuk memiliki kemampuan teknik dasar acting teater. Ada 3 kemampuan dalam teknik dasar acting teater, yaitu olah tubuh, olah suara, olah rasa. Ketiga kemampuan tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang harus kalian lakukan. Olah tubuh berfungsi untuk fleksibilitas gerak sehingga pemain dapat melakukan bahasa tubuh dengan baik. Olah suara berfungsi agar pemain memiliki kemampuan intonasi dan artikulasi secara baik. Dan yang terakhir adalah olah rasa, berfungsi agar pemain mampu memusatkan pikiran dan memainkan daya hayal dan emosinya untuk menghayati karakter tokoh yang dimainkannya. Sekian pemaparan dari Ibu, semoga bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih paham mengenai fragmen dan teater. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.